yaitu mosinya pemerintah akan menghapuskan sekolah swasta di Indonesia. Saya selaku tim kontra kurang sependapat dengan pemerintah menghapus sekolah swasta di Indonesia. Itu bertentangan dengan pasal 31, yaitu pasal 31 ayat 1, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan. Nah, itu sangat melanggar dari undang-undang dasar kita. Sekian. Terima kasih. Saudara dari tim pro tadi mengatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua warga negara Indonesia. Padahal adalah pro satu ya. Yang kedua, Anda tadi mengatakan bahwa penghapusan sekolah swasta itu karena kualitasnya rendah, kualitasnya kurang. Anda tidak membuktikan, Anda tidak punya data, Anda tidak membiarkan data itu. Nah, kalau kita lihat di lapangan, tidak sedikit sekolah swasta yang memiliki mutu atau kualitas yang sangat baik. Di Martapura misalnya, di Kabupaten Banjar ada SMA Darul Hijriah yang juga banyak memiliki prestasi yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan sekolah negeri. SMK Darussalam sampai sekarang tetap bertahan dengan kualitasnya. Kemudian SMA Muhammadiyah juga memiliki prestasi yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara masalah mutu atau kualitas, kami tidak sependapat. Tetapi kami katakan bahwa untuk penghapusan kami tidak setuju. Kami tambahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat itu bisa dapat dibantu melalui dana atau sarana prasarana. Artinya apa? Artinya sekolah swasta tetap bisa bertahan. Demikian. Penghapusan semua sekolah swasta di Indonesia menurut kami sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 31 yang menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari orang tua, merupakan tanggung jawab dari masyarakat, dan tanggung jawab dari negara. Nah, kalau penghapusan sekolah swasta itu diadakan, berarti pemerintah akan mematikan peran dari swasta, peran dari masyarakat, dan peran dari orang tua. Lagi pula, kalau pemerintah menghapus sekolah swasta itu, kalau menurut kami itu hanya sebuah trik, hanya sebuah strategi dari pemerintah untuk tidak mengeluarkan dana APBN-nya. Karena sudah sering terjadi, kalau terjadi penghapusan sekolah swasta, tidak ada pernah pemerintah itu melakukan ganti rugi kepada pihak swasta, tapi sekolah itu diambil begitu saja oleh mereka. Nah, itu berarti penghematan bagi mereka, tapi kerugian bagi swasta. Dan kemudian contoh yang lain, kalau ada siswa yang miskin, yang kurang mampu, tidak mempunyai biaya untuk sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, ke sekolah yang atau ke sekolah yang berada di luar negeri, pemerintah ternyata tidak mampu sepenuhnya untuk memberikan beasiswa, tapi ternyata pemerintah juga mempersilahkan kepada pihak luar negeri untuk membuka biaya beasiswa bagi negara, bagi siswa yang ada di Indonesia. Itu berarti bahwa peran swasta sangat penting bagi pendidikan di negara kita. Lagi pula kalau kita lihat ya, fasilitas yang diadakan oleh sekolah-sekolah swasta tidak sedikit yang memenuhi atau yang melebihi dari sekolah-sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah. Sekolah swasta banyak yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih hebat, yang lebih bagus daripada pemerintah, karena mereka yang mempunyai biaya yang sangat cukup dan sangat memadai untuk membeli atau mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh siswanya. Demikian pendapat kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian argumen dari tim netral yang juga diberikan waktu 5 menit. Terima kasih. Mengenai mosi tentang
pendidikan sekolah swasta harus dihapuskan oleh pemerintah, mari kita lihat dengan baik. Sebelum kita melangkah lebih awal, kita harus tahu dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian apa itu pendidikan swasta? Pendidikan swasta adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah atau swasta atau bahkan masyarakat. Sedangkan pemerintah itu siapa? Pemerintah adalah organisasi yang punya kewenangan untuk melaksanakan undang-undang. Berpijak dari definisi di atas, maka kita harus melihat secara jernih dua posisi ini. Apakah benar apabila kelompok atau posisi pro itu langsung memvonis bahwa sekolah swasta harus dihapuskan? Kita tidak serta-merta bisa menyatakan itu baik, karena apabila kita lihat lebih jauh, maka di dalam sekolah-sekolah swasta ini ternyata banyak sekali orang-orang yang mempunyai mata pencaharian di situ. Di samping itu, banyak juga siswa-siswa yang masih sekolah di dalam sekolah itu, yang masih ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Apabila secara sepihak kita matikan, maka kita akan melanggar hak-hak asasi manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Sebaliknya, apabila kita tetap mempertahankan sekolah swasta, tentu kita juga tidak bisa asal dipertahankan. Kita lihat kriteria sekolah bagaimanakah yang harus kita hapuskan dalam dunia pendidikan Indonesia. Tidak serta-merta bahwa sekolah swasta langsung dihapuskan, karena perlu ada kriteria khusus yang dibuat sebagai parameter bagi pemerintah untuk menentukan sekolah ini baiknya dihapus atau tidak. Dan perlu diingat bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab sesuai Undang-Undang Sisdiknas pada bab keempat pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan, mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan, membina, mengevaluasi sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila sekolah swasta yang memang dianggap tidak bermutu oleh sekolah, itu pemerintah seharusnya mengadakan pembinaan terlebih dahulu dengan tahapan-tahapan tertentu serta parameter-parameter yang jelas, sehingga apabila sudah diadakan pembinaan, kemudian evaluasi, ternyata sekolah swasta tetap tidak mampu sesuai kriteria yang telah ditentukan atau parameter yang sudah ditentukan, maka tentunya bisa sekolah swasta tersebut dihapuskan. Kami persilakan pembicara kedua untuk menambahkan. Tambahkan, mungkin mari kita tengok Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa pendidikan itu berhak dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Di sini kita bisa mungkin artikan bahwa baik itu pendidikan negeri atau pendidikan swasta yang menampung anak-anak Indonesia tetaplah harus ada, karena antara negeri dengan swasta itu saling melengkapi. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya, negeri kelebihannya banyak kita lihat, kemudian swasta juga tidak kalah. Jadi negeri dan swasta hendaknya tetap berdampingan ada di negara Indonesia ini. Saya juga sedikit ya. Kaget. Tentang masalah harus membina pada sekolah swasta, walaupun ada kemungkinan siswanya berkurang, tapi juga harus ada pembinaan. Karena mana sekolah swasta juga kan mempunyai kurikulum yang sama dengan sekolah negeri. Jadi alangkah baiknya kedua-duanya tetap dibangun. Demikian tadi argumen dari masing-masing tim. Kita lanjutkan pada sesi ketiga, yaitu pidato balasan. Untuk pidato balasan itu tiap tim mendapat waktu 3 menit. Kami persilakan pada tim kontra. Baik, kami dari tim kontra tetap
pada pendirian kami, yaitu kurang sependapat dengan pemerintah menghapus sekolah swasta di Indonesia. Ya, jadi karena sekolah swasta tadi dari segi manajemen kita tahu, ya, baik sekali. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga mendapatkan nilai yang baik dari sekolah-sekolah swasta. Kemudian dari segi belajarnya, misalnya dari nilai UN juga mendapatkan nilai yang baik. Barangkali itu saja. Saya silakan kepada. Kami tetap berpendirian bahwa tidak setuju terhadap penghapusan sekolah swasta di Indonesia. Yang pertama, kalau itu merupakan alasan dalam untuk pendidikan. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa semakin banyak sekolah swasta itu menggambarkan adanya peran masyarakat dalam mencerdaskan bangsa. Masyarakat sadar bahwa pemerintah tidak mungkin membangun sekolah negeri dalam waktu setahun misalnya sejumlah yang dibutuhkan dari masyarakat tanpa bantuan dari pemerintah, dari masyarakat. Yang kedua adalah bahwa adanya sekolah swasta itu memberikan kesempatan sekaligus juga solusi dalam menangani masalah pengangguran lulusan. Sebagaimana kita tahu bahwa lulusan perguruan yang berlatar keguruan sangat banyak. Untuk masuk ke negeri saat ini itu sudah sangat sulit, apalagi dengan jumlah jam yang dibatasi. Demikian. Penghapusan sekolah swasta sebaiknya tidak dilakukan karena peran sekolah swasta sangat penting dalam meningkatkan mutu SDM SDM negara kita, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa perguruan tinggi yang ada di setiap provinsi yang dibiayai oleh pemerintah hanya satu, untuk perguruan tinggi umum satu, untuk yang berpendidikan Islam juga satu, sedangkan yang dibiayai oleh swasta lebih banyak. Nah, itu menandakan bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai sekolah atau perguruan tinggi dengan APBN-nya. Nah, berarti itu apa? Swasta itu sangat penting dalam pendidikan kita. Lagi pula kalau kita lihat, ya, pendidikan di sekolah terpencil, di desa-desa yang tidak terjangkau, masih banyak daerah-daerah yang tidak didirikan, yang tidak dibangun sekolahnya oleh pemerintah, dan mereka menggunakan guru-guru yang sukarela untuk memberikan pendidikannya. Terima kasih. Dilanjutkan untuk tim pro, kami persilakan. Sekali lagi kami dari tim pro atau dari pemerintah itu setuju dengan mosi pemerintah akan menghapuskan sekolah-sekolah swasta yang ada di seluruh Indonesia. Karena kita ketahui sekolah swasta itu biasanya berbiaya mahal dan kadang tidak bisa semua orang warga negara itu bisa bersekolah di sekolah swasta. Kemudian berdasarkan pada Undang-Undang Dasar pasal 3 tentang pemerintah mengusahakan penyelenggaraan pendidikan, maka kami beranggapan bahwa untuk masalah pendidikan itu sebaiknya pemerintah saja yang mengambil alih. Seperti itu. Kami menambahkan juga mengenai gaji pada sekolah swasta biasanya sangat jauh berbeda dengan gaji pada pemerintah. Bedanya adalah karena swasta ini menggunakan biaya sendiri, kemudian banyak anggaran yang digunakan untuk fasilitas-fasilitas, maka gaji untuk pegawainya atau tenaga pendidiknya di bawah UMR, maka itu akan sangat merugikan untuk kita yang sebenarnya kita bisa digaji lebih banyak daripada itu. Kemudian selain di situ juga rugi waktu. Terkadang sekolah swasta ini lebih lama sekolahnya daripada sekolah pemerintah. Misalnya di sekolah Banjarbaru ada yang sekolahnya dari pukul 7.30 sampai pukul 5. Di situ anak-anak harus sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar di sana. Gurunya juga sampai jam 5 harus tetap di sana. Itu juga membuang waktu. Kemudian keluarga jadi terbengkalai, ya kan? Jadi
Kalau pemerintah biasanya sekolah pemerintah biasanya paling lama misalnya sampai jam 2.30 atau 14.30, maka kami sangat setuju agar sekolah swasta itu dihilangkan karena banyak kerugiannya. Banyak dirugikan secara waktu dan material karena dari guru tadi di bawah UMR dan pendidiknya juga. Sekolah-sekolah swasta di Indonesia memang harus dihapuskan oleh pemerintah Indonesia. Selain biayanya mahal, juga tenaga pengajarnya yang digaji dengan bulan. Ada lagi fenomena yang baru, ya, sebagaimana kita saksikan di TV One sekitar tahun 2013, ada sebuah madrasah yang siswanya itu menangis karena tidak bisa buang air kecil lantaran tidak ada sekolah yang memiliki fasilitas untuk buang air kecil. Nah, ini salah satu fenomena bahwa banyak sekolah-sekolah swasta itu ya, mereka hanya mementingkan untuk ada mata pencaharian tapi tidak mementingkan bagaimana fasilitas-fasilitas yang harus disediakan untuk anak didik dan juga untuk para gurunya. Demikian, terima kasih. Pada tim netral untuk selanjutnya kami persilakan. Terima kasih. Kembali kita harus meletakkan duduk permasalahan dengan porsi yang benar, yang netral. Tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, baik pihak yang pro maupun yang kontra. Karena kita harus ingat bahwa satu keputusan ini akan berakibat sangat banyak, karena di dalam kelas sekolah swasta itu di situ banyak sekali pegawai pendidik non kependidik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan yang bekerja di sekolah swasta. Sehingga oleh karena itu kita harus benar-benar meletakkan permasalahan ini dengan baik, seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu saya sebagai tim netral itu perlu mengimbau kepada dinas-dinas terkait, terutama pemegang regulasi, bahwa pemegang regulasi itu harus turun tangan, harus melihat kondisi real di lapangan bagaimana, harus melihat secara seimbang, tidak hanya sekedar langsung memutuskan ini perlu dihapus. Nah, demikian pula pihak pemerintah, pihak kontra maksud saya, itu juga harus introspeksi diri. Apakah yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemerintah atau belum? Kami yakin, kami memang mengetahui bahwa data-data yang ada bahwa pihak sekolah swasta itu punya peran yang penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Kami tidak menutup mata itu. Ya, contoh di Jogja, SMA Muhammadiyah 1 itu merupakan sekolah swasta favorit yang ada di Yogyakarta. Di sana sampai menolak beratus-ratus siswa. Itu kami akui. Tetapi karena memang sekolah swasta tersebut sesuai kriteria yang diinginkan oleh pihak pemerintah. Kemudian pernyataan dari pemerintah atau pro yang menambah biaya mahal itu tidak serta-merta mahal, tapi mahal itu karena digunakan untuk melengkapi sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih. Kembali awalnya niat pemerintah membentuk sekolah swasta adalah karena banyaknya anak bangsa ini yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ya, kemudian juga pemerintah juga harus mempertimbangkan agar tidak terjadi undang-undang yang mendiskriminasikan salah satu dari sekolah yang ada. Demikian tadi pidato balasan dari masing-masing tim. Kemudian kita sampai pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi debat. Nah, untuk sesi debat ini diberikan waktu 7 menit dengan rebutan, dan untuk masing-masing tim boleh mengacungkan tangan. Silakan tim kontra. Tadi dari Pro mengatakan bahwa pihak swasta itu ada sekolah yang mahal. Kalau menurut kami itu tidak mahal ya. Itu kalau kita lihat orang tua
menilai, sudah melihat dengan kemampuan mereka sendiri, bukan menilai kemampuan dengan orang lain. Ya, kemudian juga dikatakan tadi bahwa sekolah swasta itu sangat merugikan dari segi waktu. Nah, itu sangat benar karena apa yang mereka lakukan itu adalah untuk pendidikan. Silakan. Mengapa orang tua memasukkan anaknya ke sekolah swasta? Karena anak itu kemungkinan dia tidak masuk ke sekolah pemerintah. Contohnya di sekolah biasa misalnya dia tidak lulus karena nilainya yang kurang, lalu dia lari ke sekolah swasta. Silakan tim netral. Menanggapi dari pernyataan tim kontra tadi yang menyatakan bahwa biaya mahal harus sudah diukur oleh orang tua siswa, kami tidak sepakat. Kalau memang mau menaikkan biaya pendidikan harus melihat sikon kondisi di lapangan, tidak serta-merta menegakkan. Oleh karena itu perlu diskusi lebih banyak dengan orang tua siswa. Terima kasih. Silakan tim kontra. Kalau mendengar dari pernyataan Anda bahwa seorang anak yang tidak bisa sekolah di negeri karena nilainya yang rendah, terus dimasukkan oleh orang tuanya ke swasta, itu sebagai pertanda bahwa bukti bahwa pemerintah itu tidak sanggup menyediakan sekolah yang banyak, ya kan? Silakan tim Prof. Sekolah siswa yang nilainya tidak cukup, tidak lulus seleksi di sekolah negeri, akhirnya terpaksa harus masuk sekolah swasta, dan kebetulan biayanya mahal, akhirnya siswa itu jadi korban yang bingung masuk sekolah mana, bahkan dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Silakan dari masing-masing tim netral. Mari kita dudukkan permasalahan dengan dasar yang benar bahwa pada Undang-Undang Sidikdat bab 8 pasal 2 bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab apabila ada sekolah swasta yang merasa tidak mampu. Oleh karena itu pemerintah harus melihat bagaimana kondisi sekolah swasta sehingga tidak langsung diputuskan dihapus. Terima kasih. Tim kontra. Sekali lagi kami menyatakan bahwa sekolah swasta itu sangat memiliki peran yang penting, ya. Tadi dikatakan bahwa anak akan menjadi korban dengan mahalnya biaya. Saya kira seorang orang tua itu akan berpikir dengan matang untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Pasti mereka akan berenung dulu dengan orang tuanya atau dengan keluarganya, mampukah dia? Nah, kemungkinan akan ada kesepakatan biaya nanti akan Baik, kami ingin menambahkan bahwa ada fakta di sekolah dasar di Terbinaan itu membuat surat edaran tentang biaya pakaian sekolah itu 90.000 per lembar. Sedangkan pada harga pasaran itu hanya sekitar 40 sampai 50.000. Itu berarti ada permainan dari pihak swasta untuk markup biaya seperti itu. Berkaitan dengan biaya yang sangat tadi, pihak sekolah baru memikirkannya adanya dengan subsidi silang. Jadi yang kaya membantu yang miskin sehingga biaya tinggi dapat ditekan, sehingga kesan tinggi tadi dapat dihapuskan pada sekolah-sekolah swasta. Terima kasih. Kita tahu bahwa sekolah swasta itu adalah sekolah yang anak-anaknya atau orang tuanya sangat mampu untuk menyekolahkan anaknya tersebut. Jadi kemungkinan untuk subsidi silang itu sangat jarang terjadi. Kemudian juga biaya sekolah yang mahal, kita tidak bisa sebagai orang tua jika si anak tidak bisa masuk ke sekolah pemerintah, terpaksa masuk ke sekolah swasta. Kita tidak bisa memilih harus sekolah di sekolah pemerintah, sedangkan sekolah pemerintah tidak bisa menerima anak tersebut. Sebenarnya pernyataan yang Anda lakukan itu adalah pertanda bahwa pemerintah belum mampu sebenarnya ya untuk membiayai sekolah. Masih banyak anak-anak yang tertinggal, masih banyak anak-anak yang masih berada di luar. Sekolah tidak ada, tidak menyediakan.
swasta itu masih penting. Perkara mahalnya pendidikan di sekolah swasta itu sudah disadari oleh orang tuanya, karena di sini sudah tertera dalam aturan. Disinilah perlunya regulator turun untuk menata, mengarahkan agar tidak ada permainan harga sehingga harga atau biaya masuk ke sekolah itu terlalu tinggi. Perlu ada batas tertinggi dan batas terendah sehingga semua warga bisa memasuki sekolah dimanapun dan di negeri ataupun di swasta. Terima kasih. Terima kasih. Tim Pro tadi mengatakan bahwa gaji sangat rendah. Saya kira perlu dihapus. Ya. Nah, justru itulah kalau swasta tinggi itu membantu dalam peningkatan gaji guru karena pemerintah tidak mampu. Iya. Gaji murah, gaji mahal, ya, gaji yang murah ya. Lalu untuk itulah sekolah-sekolah swasta perlu biaya mahal ada maksudnya ya. Nah, akhirnya yang bisa masuk ke sekolah-sekolah swasta adalah orang-orang kelas menengah atas. Ya, akhirnya ini akan bertentangan dengan pasal 20 tahun 2003 tentang tidak adanya diskriminasi dalam pendidikan. Waktu untuk sesi debat telah habis. Kita beri tepuk tangan dulu untuk terima kasih. Kita lanjutkan dengan pidato penutup dari masing-masing tim. Kami persilakan yang pertama, itu waktunya hanya 1 menit dari tiap tim. Tim kontra terlebih dahulu. Penghapusan sekolah swasta di Indonesia sebenarnya masih adalah merupakan wacana yang tidak baik, yang tidak tepat, karena sekolah swasta masih sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, untuk meningkatkan SDM kita, karena ketidakmampuan dari pemerintah untuk mengadakan atau mendirikan atau membangun sekolah di mana-mana di seluruh pelosok Indonesia. Hal itu bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, dan pendidikan itu adalah peran dari orang tua, peran dari masyarakat, dan peran dari pemerintah ataupun negara. Terima kasih. Demikian kesimpulan saya. Masing-masing tim itu 1 menit waktunya. Kita lanjutkan tim pro. Kami tetap pada pendirian kami bahwa kami mendukung bahwa pemerintah menghapuskan sekolah swasta di Indonesia. Yang pertama adalah kerugiannya pada anak. Sekolah di SD dan di SMP pada sekolah pemerintah mereka digratiskan selama 9 tahun, sedangkan sekolah swasta harus membayar mahal oleh orang tua. Kemudian dari sisi tenaga pendidik pada sekolah swasta tadi sudah saya jelaskan bahwa terkadang